Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka. Gitu. Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan rusak karena pada hasil pemilu berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian yang sangat berani dari Mahfud MD terkait kinerja pemerintahan Presiden kita Prabowo Subianto saat ini, yang mana kita tahu bersama bahwa saat ini Presiden kita seakan berusaha untuk memberantas korupsi. Nah, apakah ini benar akan diberantas sampai selesai atau mungkin hanya sekedar omong-omong saja? Maka kita simak saja apa yang disampaikan oleh Mahfud MD selengkapnya dalam video berikut ini. Menunggu rakyat. Iya, menunggu karena semua. kalau cuma ancaman-ancaman gitu, semua presiden sebelumnya sama. Ya kan, misalnya kita mundur sekali ke Pak Jokowi. Pidatonya, awas kalau korupsi, saya gigit saya sendiri. Saya tahu kalian semua, kan gitu. Tapi korupsi makin banyak. Ya. Pak SBY yang sebelumnya lagi kan, dia mempunyai 5 agenda. Reformasi, 15 agenda reformasi. Nomor 12 perang melawan korupsi, dan saya akan pimpin sendiri perang terhadap korupsi. Itu sama semua presiden, tapi di tingkat implementasi sulit. Nah, oleh sebab itu kali ini saya gembira Pak Prabowo mengatakan akan membuat penjara khusus untuk koruptor, karena dulu 15 tahun lalu itu secara bergurau saya sudah mewacanakan 15 tahun yang lalu, pada saat Pak Mahfud menjadi ketua MK. Ketua MK. Begitu marak korupsi, saya bilang kalau saya jadi presiden, ya bergurau aja karena enggak mungkin jadi presiden kan waktu itu. Kalau saya jadi presiden, saya akan membuat kebun koruptor. Kebun koruptor, bukan kebun binatang, kebun koruptor. Di mana korupsi itu diletakkan di satu tempat rekreasi, lalu di sel di sana semua. Tiap hari Minggu anak sekolah lemparin pisang, lemparin kacang, roti gitu, kayak di kebun binatang gitu. Itu Pak Mahfud yang berkatakan. Saya gitu. dulu, waktu saya ketua MK. Dan rame lah jadi. Supposed to be a president kalau bisa jadi presiden. Nah sekarang Pak Prabowo jadi presiden mengatakan begitu, menurut saya ya bagus. Tapi memang Pak, ini masalah korupsi ini kan implementasinya kan yang paling penting. Ancaman-ancaman gitu kan, hukum sudah ada gitu kan, masyarakat juga udah kencang. Nah kalau presiden kencang lalu tidak diimplementasikan, di mana banyak kasus-kasus yang sudah di depan mata itu, maaf sekarang kan ditutup-tutup gitu ya. Ada kasus Fufu Fafa ditutup dengan Budol, ditutup lagi dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini bisa selesai enggak semuanya ini kok? Kok semuanya belok di tengah jalan, diungkap belok di tengah jalan, diungkap belok di tengah jalan. Jadi di depan awal kita lihat para penegak hukum pun sudah bermain calling tinggi ya dengan komunikasi. Komunikasi, calling tinggi seakan-akan kerugiannya besar sekali, mengerikan. Rakyat sudah bikin sendiri meme-nya, sudah berharap banyak, tiba-tiba hasil loyo di tengah. Anti klimaks. Semuanya tertutup. Nah ini kadang-kala membuat masyarakat itu frustasi. Apa benar-benar enggak ketika Pak Prabowo yang terakhir itu kan saya share di berbagai tempat. Ini cuma omong aja seperti yang sudah-sudah kan gitu tanggapan orang. Tanggapannya banyak begitu ya. Banyak sekali. Makanya saya itu. Anda nge-tweet lagi memberikan penjelasan agar Pak Prabowo terus maju gitu. Karena sampai begini, ke implementasi. Iya, karena juga kita tidak boleh bersikap nihilis juga ya. Seakan-akan yang dilakukan Pak Prabowo tuh salah semua, enggak juga. Tapi yang soal tutup-menutup korupsi ini nampaknya memang masyarakat benar. Ini sungguh-sungguh nanti memberantas korupsi.
Nah misalnya begini, saya tidak tahu apa saya benar atau ini sekedar harapan saya ya. Gini, selama pemerintahan Pak Prabowo sudah 4 bulan lebih ini, nampaknya memang ancaman-ancamannya untuk memberantas korupsi itu memang betul-betul ditakuti oleh para menterinya. Nah buktinya dalam 4 bulan dan menterinya tidak berkutik, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada manuver-manuver yang kira-kira mau buat pengeluaran anggaran yang kira-kira mencurigakan. Sehingga untuk mengekang kabinetnya agar tidak korupsi mungkin dia cukup efektif. Sehingga kita tidak boleh dong bersikap nihilis gitu, anggap segala Artinya Pak Mahfud punya harapan besar. Punya harapan. Sehingga saya lalu sampai kapan Pak harapan yang Bapak pelihara? Itu dia harapannya sampai kapan? Menurut saya ini, ya Pak Prabowo ini sekarang dalam tahap meletakkan semua kekuatan politik yang kira-kira akan mengganggu dia itu diletakkan di bawah kekuasaannya semua. Ketua partai semua dijahit. Lawan-lawan politiknya yang dulu paling keras sekalipun dan jadi menteri, jadi wamen, jadi kepala badan apa itu yang dulu paling galak, yang dulu mengata-ngatain dia. Yang ngata-ngatain dia. Hancur Republik ini kalau Republik dipimpin oleh Prabowo kan gitu kan, semua ini ada semua. Prabowo itu pembohong nomor 1 itu semua jadi menteri, jadi apa. Sehingga termasuk 2 presiden dimasukkan ke bawah kendali dia, yaitu di Danantara kan. Dua mantan presiden. Saya berpikir positif, ini bagus Pak Prabowo ini ingin memasukkan dulu ke dalam karung yang dia ikat sendiri orang-orang yang kira-kira ngelawan dia. Sesudah ini mungkin dia akan melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh orang yang celomitan ini, mungkin. Dulu Teten Mas Duki ketika menjadi ketua ICW, dulu ketika tentang pemberantasan korupsi, dia ribut dengan salah satu koruptor dan dia menulis satu tulisan bagus sekali di Kompas dan ada satu pepatah yang bagus sekali dia ucapkan, kalau tidak salah ditaruh di atas tuh quotes-nya. Anjing yang tengah makan tulang tidak akan bisa menggonggong. Dia dikasih tulang-tulang. Dikasih tulang semua ya. Dikasih tulang sehingga mereka tidak bisa menggonggong. Kira-kira begitu. Maka kita lihat sekarang kan tidak berkutik nih mereka-mereka yang dulu galak, yang mungkin bermanuver untuk main uang dan sebagainya. Orang pada takut. Saya melihat menteri-menteri sekarang yang ngomong takut. Tidak ada menteri sekarang yang bicara tentang tugasnya. Di bidang ini, begini kemajuannya program tidak ada sekarang, tidak ada yang berani. Kelihatannya. Semuanya sedang sidak minyak goreng, semuanya. Makanya. Nah semuanya bawa literan, bawa gugur. Bawa literan. Iya. Nah itu Pak. Sehingga kita berharap lah mudah-mudahan. Tapi pertanyaannya tadi sampai kapan itu menjadi masalah kan? Kapan nih Pak Prabowo melakukan itu? Ya kita aja lah kalau mumpung bulan Ramadan kita husnudzon, berprasangka baik aja. Berprasangka baik. Pak Prabowo masih menyimpan sesuatu untuk tidak dikatakan itu omong-omong gitu. Tentu kan ada konsep waktu di situ. Ada yang mengatakan 100 hari kita tunggu, 100 hari. Ternyata mengundurkan diri satu gitu ya. Ya mengundurkan diri ya, bukan dimundurkan tapi katanya mengundurkan diri, tapi beredar cerita lain di sisi yang lain ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan lagi 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan di suatu di mana? Suatu acara terbuka sering disiarkan. Ini katanya orang-orang ini ngeritik saya ndak berbuat apa-apa, korupsi dibiarkan katanya. Tunggu dong 6 bulan. Ini kan baru 2 bulan. Nah, dia bilang gitu kan. Ya kalau 6 bulan besok ya, bulan depan. Ya, setelah lebaran. bulan 4 gitu. Ya kita ingin lihat lah. Tapi kritik orang kan begini ya. Ini sekarang banyak korupsi yang diungkap yang bagus. Dan itu bukan korupsi yang terjadi di era Pak Prabowo kan. Yang lalu semua ini. Sehingga itu dianggap sebagai bagus juga Pak Prabowo. Ini banyak kasus 2018 sampai 2023 ya. Kalau yang dulu tidak bisa dibuka, sekarang dibuka. Pagar laut itu dibuka oleh Pak Prabowo. Pertamina dan lain-lain lah Pak Prabowo yang buka, Judol dan sebagainya. Tapi ini semua masih berhenti di tengah lah ini. Sudah jalan, kok melibatkan si A, si B lah, belok lagi nih. Belok lagi. Lalu yang jadi korban
Siapa? Mereka yang apes saja. Apes saya larinya enggak cepat kan. Kalau dalam teori perubahan itu the weakness target. Jadi target-target yang lembek, yang lemah begitu itu yang diambil begitu. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Begitu menyentuh ke atas, menyentuh yang orang kuat, rasanya licin mereka di atas. Iya betul. Lalu ada yang bilang begini lagi Pak. Ini Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Oh, dulu ada mafia ini. Yes. Ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Artinya pelaku usahanya, gitu. Atau pemain-pemain yang bisa mendapat keuntungan itu. Ada yang mengatakan begitu. Dia ada pendapat begitu. Ya, karena memang gejalanya ke sana. Tetapi kalau saya ya pribadi, nggak peduli. Apakah itu karena mau ganti pemain atau karena sungguhan, pokoknya dibongkar aja. Kalau korupsi itu dibongkar, sikat. Mau ganti pemain, ganti aja dengan pemain. Kan memang keniscayaan ya penggantiannya. Ganti aja, tetapi kalau nakal lagi, gebuk lagi kan gitu. Iya. Nggak apa-apa ganti pemain. Itu ambil juga teman sendiri juga nggak apa-apa. Kan dia yang menang pemilu kan. Orang menang pemilu itu silakan. Saya percaya ke itu, tapi kalau melanggar hukum digebuk juga. Kenapa menjadi permisif begitu Pak Mahfud? Kenapa? Kok dibolehkan? Karena dia yang menang, masa boleh saja begitu? Enggak, maksud saya begini. Ya. Di dalam politik itu kan perebutan untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatur. Ya kan? Ya. Nah, teorinya dalam pemilu itu siapa yang menang pemilu ya dia dong yang menentukan. Nah, kalau dia memang sesudah menang lalu dia punya kebijakan-kebijakan sendiri, termasuk ini teman saya nih bagus gitu kan nggak apa-apa, dia yang menang gitu ya. Tetapi ada koridornya. Satu, meritokrasi juga tetap harus dijaga. Kemudian kalau melanggar hukum juga harus disikat, kan harus itu. Nah ini yang belum diperlihatkan oleh Pak Prabowo. Dia baru menduduki yang dibongkar-bongkar lama, yang lawan-lawannya sekarang dijahit di dalam satu tempat, dia kuasai. Nah, tinggal nanti selanjutnya nih bagaimana kan? Tidak boleh lama-lama karena pemerintahan itu hanya 5 tahun kan? Hanya 5 tahun. Dan 2,5 tahun lagi ini udah sibuk pemilu kita. Iya Pak? Tahun 2028. Awal atau pertengahan 2027 Pak, itu udah orang sibuk pemilu semua. Semua sudah pikirannya ke pemilu berikutnya. Iya, pemilu berikutnya. Oleh sebab itu tidak. Berarti tinggal 3 tahun. Iya, berarti Pak Prabowo tidak perlu berlama-lama kalau memang yang saya duga itu strateginya mengumpulkan dulu biar dia gampang ngetok ke yang lain. Nah ini juga kemudian dilepas. Nah persoalan orang sekarang kan ini. Kalau Pak Prabowo benar mau memberantas korupsi kan gitu yang selalu muncul. Kenapa orang-orang yang di sekitarnya itu, yang ada di sekeliling dia, yang sudah jelas menurut public common sense gitu ya. Common enemy. Iya, sudah common enemy ini. Kenapa dia dilindungi terus? Kok tidak dilepas saja? Gitu. Saya tahu kalau kejaksaan itu kalau dilepas itu diambil Pak. Ya, saya tahu apa psikologinya di kejaksaan itu. Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka, gitu. Dan itu gejala seperti itu sudah banyak terjadi. Ya, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi bahwa memang saat ini beliau masih punya harapan terhadap presiden kita Prabowo Subianto untuk bisa memberantas korupsi ini sampai dengan akar-akarnya, tidak hanya berhenti di tengah jalan seperti itu. Dan tentu di sini mungkin Prabowo Subianto, presiden kita harus membuktikan kepada rakyatnya bahwa beliau ini sungguh-sungguh untuk bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat dan mengadili setiap orang yang melaksanakan pelanggaran terhadap undang-undang seperti itu. Yang tentunya di sini adalah mereka yang melanggar undang-undang yang merugikan rakyat dan juga negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video terbaru kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.